الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 19 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir wa Ziyadatih, dan kita sudah sampai pada hadis 331. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila alqallahu Allah memberikan fi qalbi mri'in pada hatinya seseorang khitbatam ra'atin melamar seorang wanita, maksudnya ada keinginan untuk melamar seorang wanita, fala ba'sa maka tidak ada dosa ayyang dhura bahwasanya laki-laki itu melihat ilaiha kepada wanita tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain-lain sahih. Hadis ini menunjukkan bolehnya an-nazar ilal makhtubah, melihat kepada wanita yang akan dilamar. Kapan bolehnya? Bolehnya adalah ketika hati seorang laki-laki sudah tertarik untuk melamarnya. Adapun kalau belum ada ketertarikan untuk melamar, maka tidak boleh melihat. Jadi melihatnya ini tujuannya supaya dia mengetahui siapa wanita yang akan dia lamar. Kemudian di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama yang zur, melihatnya ini kemananya. Menurut mayoritas para ulama yang boleh dilihat hanya dua area, yaitu area wajah sama area kedua telapak tangan sampai pergelangan. Selain ini tidak boleh. Kenapa? Karena yang bukan termasuk aurat dari wanita hanyalah dua area ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya wanita idza balagatil mahidha, kalau sudah sampai pada usia balik, lam yasluh, tidak sahih, tidak pantas, maksudnya tidak boleh, ayyura minha syai', terlihat dari tubuhnya sesuatu, illa hadza wa hadza, kecuali ini maksudnya wajah dan ini maksudnya telapak tangan. Nah, berarti yang boleh tampak dari wanita hanya wajah dan telapak tangan, maka ini saja yang boleh dilihat. Ini pendapat mayoritas para ulama. Adapun mazhab Hambali, mereka menambahkan diperbolehkan melihat area-area yang biasa tampak di depan mahramnya. Nah, maka melihat kepalanya tanpa jilbab boleh. Saya minta fotonya yang tanpa jilbab boleh. Kenapa? Karena tanpa jilbab ini adalah area yang biasa terlihat oleh mahramnya, kakaknya atau bapaknya atau adiknya. Demikian juga kakinya, ya. Kaki biasanya terlihat oleh mahramnya kan? Sampai mana? Sampai betis misalnya. Nah, berarti boleh melihat sampai betis. Ini tambahan menurut mazhab Hambali. Ada lagi pendapat yang lebih aneh lagi adalah mazhab Zahiri. Mereka menganggap semua tubuh wanita boleh dilihat meskipun telanjang bulat, diincar atau ketika dia mandi maka kita boleh melihatnya, mengintipnya. Nah, tidak boleh seperti ini menurut mayoritas para ulama. Nah, kita pakai pendapat mayoritas ulama saja, lebih aman, hanya melihat wajahnya sama kedua telapak tangan. Kenapa? Sumber kecantikan itu di wajah. Kemudian telapak tangan ini sudah mewakili seluruh anggota tubuh yang lain. Kalau jarinya gede-gede seperti saya begini, berarti kan tulang-tulang yang lainnya kan sekitar sama tuh, Pak. Ada yang tulangnya kecil-kecil gitu kan. Nah, kalau untuk laki-laki itu yang terpuji yang gede-gede gini, Pak, menunjukkan kuat nih. Kalau laki-laki kecil-kecil kayak perempuan itu menunjukkan tidak kuat nih. Tapi kalau perempuan sebaliknya. Berikutnya 332. Idza apabila amza, mengeluarkan madhi, ahadukum, salah satu kalian, walam yamassaha, dan dia belum menjima'nya, menyentuh maksudnya menjima', falyaghsil dzakarahu, maka hendaklah dia membasuh zakarnya, wa unsayaihi, dan kedua pelirnya, thumma, kemudian liyatawadda, hendaklah dia berwudu, wal yusalli, dan hendaklah dia salat. Hadis riwayat
Ab itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ya. Kalau tidak salah ya, seingat saya Ab ini adalah singkatan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nanti bisa dicek lagi ya. Hadis ini menunjukkan bahwa madhi hukumnya adalah najis, dan madhi seperti kencing, hanya menyebabkan kita wajib berwudu saja, tidak menyebabkan wajib untuk mandi janabah. Berbeda dengan mani ya. Kalau mani itu wajib mandi janabah tetapi tidak najis. Nah, madhi ini najis seperti kencing. Kemudian ketika keluar madhi, yang dicuci apa? Nabi katakan zakarahu, zakarnya, wa unsayaihi, dan kedua buah pelirnya yang ada di bawahnya zakar itu. Nah, kenapa dua buah pelir disuruh untuk dicuci juga padahal tidak terkena air madhi? Nah, para ulama mengatakan karena area yang sekitar itu hukumnya sama dengan area yang sedang dibahas. Al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Ini yang dibahas adalah zakar. Zakar ini yang mengeluarkan apa? Madhi. Nah, tapi area sekitarnya yaitu dua buah pelirnya, ini karena dia berada di sekitarnya maka dihukumi sama, yaitu hendaklah dicuci juga. Karena bisa jadi madhi tersebut menetes pada dua buah pelir sehingga disuruh untuk dicuci. Tapi memang kebanyakan riwayat tidak ada tambahan wa unsayaihi, cuma zakarahu gitu saja. Sehingga seandainya orang yang keluar madhi hanya mencuci zakarnya, gimana? Boleh, nggak ada masalah. Jadi yang wajib hanyalah apa? Zakarnya. Adapun kedua buah pelirnya ini adalah tambahan. Hukumnya adalah apa? Tambahan, sunnah. Seandainya tidak dicuci kedua buah pelirnya, gimana? Sudah sah. Kecuali kalau dua buah pelirnya terkena tetesan madhi, nah, tentu saja dia hendaklah mencuci juga. Nah, madhi ini adalah hukumnya najis mutawassithah, najis yang sedang apabila dia mengenai anggota tubuh kita. Maka mengenai buah pelirnya harus dicuci. Mengenai tangan berarti tangannya harus apa? Dicuci. Tetapi ketika madhi ini mengenai baju, maka hukumnya berubah. Bukan najis mutawassithah, tapi najis mukhaffafah, najis yang diringankan. Maksudnya diringankan gimana? Tidak wajib dicuci baju kita, cukup dituangi air saja. Nah, bedanya menuangi air dengan mencuci apa? Kalau mencuci itu ada air yang mengalir. Jadi misalnya kita ambil keran dibuka, kemudian baju kita yang terkena madhi dialiri air, ini namanya mencuci. Adapun kalau menuangi air, misalnya kita ambil air 1 sendok, kemudian kita tuangkan pada tempat yang terkena madhi, sampai area madhi terkena semuanya oleh air, itu namanya menuangi. Nah, madhi ini kalau mengenai baju hukumnya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Cara mensucikannya cukup dituangi air. Tetapi kalau mengenai badan maka najisnya najis mutawassithah, yaitu harus dicuci. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah, tapi itulah yang terpilih insyaallah taala di antara pendapat-pendapat para ulama yang ada. Kita lanjutkan 333. Idza amma apabila mengimami ahadukum salah satu kalian an-nasa kepada manusia, falyukhaffif, hendaklah dia meringankan, maksudnya jangan lama-lama. Fa inna, karena sesungguhnya fihim pada mereka as-saghir, ada anak kecil, wal kabir, ada orang tua, wad dhaif, ada orang lemah, wal marid, ada orang sakit, wadzal hajah, dan orang yang punya keperluan, misalnya musafir atau yang punya keperluan yang lain. Wa idza shalla, dan apabila seseorang salat, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, falyutawwil, maka hendaklah dia memanjangkan atau melamakan, masya'a, terserah dia. Hadis ini qaf, yaitu muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan imam jangan terlalu lama kalau mengimami manusia. Kenapa? Karena ada alasan tadi. Di belakangnya ada anak kecil yang tidak mampu salat lama, ada orang tua tidak mampu salat lama, ada orang sakit tidak mampu salat lama, ada orang yang punya hajat yang dia ingin segera untuk menyelesaikan hajatnya dengan sebab salatnya sudah selesai tersebut. Nah, kalau salatnya terlalu lama kan dia mikir terus, wah hajat saya ini gimana? Nah, sehingga inilah penyebabnya imam hendaklah meringankan.
Nah, ringannya ini tidak sama dengan mencepatkan ya, berbeda dengan cepat. Ini tidak disuruh cepat tapi disuruh ringan. Nah, ringannya ini kita bisa baca hadis 335 sebagai contohnya. Jadi saya meloncat nih. Idza amamtan nasa, apabila engkau itu mengimami para manusia, faqra, maka bacalah bisyamsi wa duhaha, surat wasyamsi, wasabbih isma rabbikal a'la, surat al-a'la, wa wal laili idza yaghsha, surat al-lail. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, ini contoh-contoh bagaimana mengimami manusia supaya tidak terlalu berat, yaitu suratnya yang pendek-pendek seperti ini. Ini kalau kita perhatikan dalam mushaf cetakan Indonesia itu surat-surat ini sekitar setengah halaman. Kalau untuk mushaf-mushaf cetakan Arab ya ini setengah halaman lebih. Bahkan ada yang sampai 1 halaman. Nah, maka tidak ada masalah kalau sampai 1 halaman, tetapi mushaf cetakan Arab ya. Tapi cetakan Indonesia kalau 1 halaman kita baca semuanya ini terlalu panjang ya, untuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Kemudian dari hadis, kembali ke hadis 333. Dari hadis ini diambil satu kaidah oleh para ulama. Kaidahnya saya tulis di sini ya. Al-maslahatul 'ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Maksudnya gimana? Imam pengennya memanjangkan salat. Kenapa? Supaya pahalanya lebih besar. Nah, itu maslahat khusus untuk dirinya. Tapi di belakangnya ada jamaah-jamaah yang banyak. Nah, mereka macam-macam orangnya. Ada yang tua, ada yang sakit, ada anak kecil tadi. Kalau dipanjangkan, ini memberatkan mereka. Nah, maka oleh Nabi disuruh imam jangan panjang-panjang. Berarti mendahulukan maslahat umum. Nah, maka kaidahnya mengatakan maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Dan ini berlaku dalam segala hal, tidak hanya dalam masalah ibadah seperti ini saja. Dalam masalah muamalah dulu pernah kita bahas masalah jual beli. Ada orang desa bawa barang dari desa, belum sampai ke pasar kota tidak boleh dicegat. Kalau dicegat nanti akan diborong oleh orang kota, sehingga sampai di pasar nanti akan dia jual dengan harga yang mahal. Maka ini mementingkan maslahat dirinya sendiri. Atau orang kota tidak memborong, tetapi dia menawarkan diri, menawarkan jasa untuk menjadi calo ya. Kamu tidak usah menjual, saya jualkan saja, nanti bagi hasil. Sehingga nanti di pasar saya bisa menjual dengan harga pasar. Nah, sementara kalau orang desa ini kita biarkan dia menjual sendiri, dia akan menjual dengan harga murah. Dia menjual harga murah, ini maslahat umum. Orang-orang pasar semuanya senang karena ada orang-orang desa membawa barang dengan harga yang murah. Nah, maka dilarang oleh Nabi orang kota mencegat orang desa yang belum sampai ke pasar kota tadi. Karena berarti dia mementingkan maslahat dirinya sendiri. Nah, tidak boleh mementingkan maslahat diri sendiri dan mengalahkan maslahat orang banyak. 334. Idza ammar rajul, apabila seseorang itu mengimami al-qauma suatu kaum, fala yaqum, maka janganlah berdiri fi makanin arfa', di tempat yang lebih tinggi min maqamihim, daripada tempat mereka, yaitu para jamaah. Maksud hadis ini adalah posisi imam tidak boleh lebih tinggi daripada posisi makmum. Maka seperti masjid ini sudah benar, datar antara imam dengan makmum. Karena sebagian masjid itu imamnya dibuat tinggi. Saya melihat satu masjid tingginya 1 jengkal untuk imam. Jadi imamnya harus naik 1 jengkal. Kemudian ketika imam berdiri, dia bisa melihat jamaah sampai belakang karena dia lebih tinggi. Nah, seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan di sini fatwanya Imam Syaukani, sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, wal hasil, kesimpulannya, minal adillah, dari dalil-dalil yang ada tentang hal ini, man urtifa'il imam alal mu'tammin, dilarangnya imam lebih tinggi daripada para makmum, min ghairi farqin bainal masjid wa ghairih, tidak peduli apakah itu masjid atau yang lain ya, di lapangan sama saja juga tetap tidak boleh lebih tinggi. Wa bainal qamah wa dunaha wa fawqaha, juga tidak dibedakan apakah itu tingginya sekitar 1 qamah itu orang berdiri
sekitar tinggi satu orang berdiri, atau di bawah itu, atau di atas itu, sama saja. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang imam berdiri fauqa syai'in, di atas sesuatu apapun juga. Nah, syai' ini kan umum, sehingga tidak peduli apakah tingginya satu jengkal, apakah tingginya satu badan manusia, atau lebih tinggi daripada itu, sama saja. Ini Imam Syaukani sampaikan kenapa? Karena ada sebagian ulama berpendapat yang dilarang ini kalau tingginya terlalu dahsyat, yang kira-kira kalau imam berada di atas maka makmumnya harus harus apa? Mengangkat kepala. Nah, maka itu yang dilarang. Kalau makmumnya tidak perlu mengangkat kepala, maka masih tidak dilarang menurut sebagian ulama. Tapi pendapat ini dibantah oleh Imam Syaukani tadi. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud arfa' lebih tinggi ini harus lebih tinggi sekian-sekian, nggak ada. Maka satu jengkal pun tetap apa? Dihukumi sama saja. Karena itu alhamdulillah, gara-gara seorang ustadz ahli hadis datang ke Indonesia, datang ke Solo ya, mengimami di satu masjid yang imamnya tingginya sejengkal itu. Tapi beliau tidak mau berdiri di situ. Beliau tahu ini tidak sesuai sunnah. Beliau mundur ke belakang. Jamaahnya semuanya suruh mundur semuanya. Yang biasanya soft pertama untuk jamaah, ini soft pertama untuk beliau. Mulai saat itu sampai hari ini, masjid itu yang saya tahu, saya tidak sebut nama masjidnya gitu, itu sampai hari ini tempat imaman sudah nggak dipakai lagi, karena tempat imaman lebih tinggi. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum bertanya, bukankah Rasulullah pernah mengimami jamaah di atas mimbar pada waktu hari Jumat itu? Nah, maka jawabannya adalah itu hanya dilakukan oleh Nabi satu kali seumur hidup. Sehingga kalau betul-betul mau mengikuti sunnah Nabi, jangan melakukan terus-menerus, hanya satu kali saja di atas mimbar. Terus kita perlu tahu Nabi melakukannya dalam rangka apa? Beliau mengatakan waktu itu, lita'allamu salati, saya melakukan ini sholat di atas mimbar supaya kalian itu mempelajari bagaimana tata cara saya sholat. Karena beliau di atas, sehingga apa? Semua jamaah bisa melihatnya. Nah, maka berarti tujuannya adalah untuk mengajari para sahabat bagaimana tata cara sholat. Karena itu di sini saya sampaikan pendapat Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, siapa yang ingin untuk berdalil dengan sholatnya Nabi di atas mimbar tadi, bahwasanya itu boleh imam lebih tinggi, padahal tujuannya tidak untuk mengajari para jamaah, lam yastaqim, itu pendapat tidak lurus atau tidak benar sama sekali. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan satu kali seumur hidup, itu pun dalam rangka untuk mengajari. Nah, sementara orang yang melakukan setiap hari pasti tidak ada tujuan untuk mengajari tersebut. Baik, kita lanjutkan 335. Idza amamtanna, sudah ya. 336. Idza ammana, apabila mengucapkan amin, al-qari, orang yang membaca, maksudnya imam. Fa aminu, maka aminlah. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat itu tu'ammin, mengamini juga. Faman wafaqa, maka barang siapa yang bertepatan, ta'minuhu, amin dia, ta'minal malaikah, dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu, diampuni baginya, ma taqaddama min dzambih, apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Hadis ini riwayat Nun Nasai, sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa khusus satu saja di dalam sholat, imam sama makmum ini sama, yaitu bareng bacaannya, yaitu ketika membaca amin. Selain itu makmum tidak boleh mendahului imam. Takbiratul ihram harus menunggu imam selesai, Allahu Akbar, imam selesai nah baru makmum Allahu Akbar. Tapi untuk amin tidak. Maka yang dimaksud idza ammana di sini apabila hendak amin atau apabila telah mulai amin, al-qari imam, fa aminu, maka aminlah kalian wahai para jamaah. Nah, jadi begitu kita mendengar, telinga kita mendengar imam mengatakan a, nah kita langsung ikut bareng amin. Maka makmum jangan mendahului amin imam, tapi juga jangan apa? Terlambat dari aminnya imam. Kenapa? Karena malaikat itu ikut amin ketika imamnya amin. Nah, maka barang siapa yang aminnya bersesuaian dengan aminnya para malaikat, maka dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersesuaian di sini apa maksudnya?
Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama bersesuaian, maksudnya waktunya bareng. Imamnya amin, malaikat di langit sana amin. Nah, maka kalau jamaahnya aminnya bersama malaikat, yang malaikat itu juga bersama imam, berarti apa? Aminnya makmum hendaklah bersama dengan para imam, maka itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ada juga yang mengartikan bukan, ya. Wafaqo itu bersesuaian aminnya dengan amin para malaikat, itu maksudnya sama dari sisi kekhusyuan dan keikhlasan. Para malaikat khusyuk mengucapkan amin. Nah, kita juga harus khusyuk. Mereka mengucapkannya ikhlas, kita juga harus ikhlas. Nah, kalau ikhlasnya dan khusyuknya sama, sejajar dengan ikhlasnya para malaikat, itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita ketika sholat diusahakan untuk khusyuk, terutama ketika mengucapkan apa? Amin. Amin itu artinya apa? Kabulkan doa saya. Nah, maka ini harus kita resapi. Kita sudah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Nah, ini adalah doa. Nah, begitu kita mengucapkan amin, ini harus khusyuk ini, supaya khusyuknya sama dengan khusyuknya para malaikat yang ada di atas langit. 337. Idzan tasafa, apabila sudah pertengahan, sudah masuk pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa, maksudnya puasa sunnah, hatta yakuna, sehingga datanglah Ramadan, bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam 4. Imam 4 itu penulis kitab Sunan, Sunan Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah. Hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Menurut Syekh Albani, hadis ini sahih. Tapi saya tulis di sini, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haditsun mungkar. Hadis ini mungkar. Hadis mungkar termasuk hadis yang dhaif. Kenapa Imam Ahmad menganggap hadis ini mungkar? Karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih daripada hadis ini. Nah, mari saya tampilkan hadis yang lebih sahih. Bisaumi yaumin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yaumaini. Hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim. La taqaddamu syahra, janganlah kalian itu mendahului bulan Ramadan bisiyami yaumin wala yaumain, dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Hadits ini riwayat Abu Dawud, demikian juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Sahihain, tapi mungkin lafalnya tidak seperti ini. Nah, maka hadis yang lebih sahih adalah larangan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Berarti pertengahan Sya'ban itu masih boleh. Yang tidak boleh adalah akhirnya Sya'ban, ya. Tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban. Atau kalau Sya'bannya 29 hari, berarti 29 Sya'ban sama 28 Sya'ban. Ini yang dilarang. Adapun pertengahan tidak ada masalah. Karena itu kata Imam Ahmad, hadisnya apa? Mungkar, menyelisih hadis yang lebih sahih daripadanya. Anggaplah hadis ini sahih sebagaimana fatwa Syekh Albani. Maka yang dimaksud pertengahan Sya'ban itu maksudnya adalah mulai dari tengah Sya'ban sampai akhir Sya'ban tidak boleh puasa sunnah. Tidak dipahami seperti madhab Zahiri. Madhab Zahiri memahami bahwa pertengahan Sya'ban itu maksudnya hanya di tengahnya Sya'ban saja. Pertengahan Sya'ban tanggal 15 kan. Nah, berarti pertengahan Sya'ban itu saja yang tidak boleh. Habis itu tanggal-tanggal berikutnya sudah boleh lagi puasa. Bukan begitu pemahamannya, okay? Tapi kalau sudah intasofa, sudah tengah, mulai dari tengah Sya'ban sampai akhir Sya'ban tidak boleh puasa sunnah lagi. Tapi ada pengecualian, Pak. Pengecualiannya adalah illa ayyuwafiqa dzalika shauman kana yasumuhu ahadukum. Kalau bertepatan dengan puasa yang sudah biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian. Jadi misalnya 2 akhir Sya'ban bertepatan dengan hari Kamis. Kita biasa puasa Senin Kamis. Nah, boleh tetap berpuasa pada hari tersebut. Kenapa? Sudah biasa melakukan puasa Senin Kamis. Kita lanjutkan 338. Idzan ta'ala, apabila bersandal ahadukum, salah satu kalian, falyabda bil yumna, hendaklah dia memulai dengan yang kanan.
Wa idza khala'a, dan apabila dia melepas, falyabda' bil yusra, hendaklah dia memulai dengan yang kiri. Litakunal yumna, hendaklah yang kanan itu awwalahuma, yang pertama kali, tun'al, dipasang, yaitu sandalnya, wa akhirahuma, dan yang akhir dari keduanya, tungza, dicabut. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan adab memakai sandal. Maka hadis ini menunjukkan sempurnanya agama Islam. Apapun masalah itu dibahas. Tidak hanya masalah ibadah, masalah muamalah juga dibahas. Masalah BAB, masalah buang hajat, masalah hubungan suami istri, jima dibahas juga. Masalah mengatur negara apalagi dibahas. Semuanya dibahas. Tidak ada satupun masalah tidak dibahas dalam Islam ini. Maka Islam agama yang paling sempurna. Nah, di sini membahas tentang adab. Adabnya pakai sandal gimana? Dipakai yang kanan dulu. Melepas gimana? Dilepas yang kiri dulu. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan, segala bab-bab yang termasuk pemuliaan terhadap anggota tubuh kita itu dimulai yang kanan. Misalnya menyisir rambut. Menyisir rambut ini kan sama dengan memuliakan rambut. Nah, maka ini juga dimulai yang kanan. Memasang sandal ini kan memuliakan kaki kita. Nah, ini dipasang yang kanan. Jadi bab-bab takarrum, bab-bab yang apa? Termasuk pemuliaan anggota tubuh kita dimulai yang kanan. Sebaliknya dimulai yang kiri. Maka masuk masjid dimulai kaki kanan, karena ini tempat yang bersih, tempat yang bagus. Masuk kamar kecil dimulai kaki kiri, karena ini tempat yang kotor. Kebalikan dari pemuliaan. Nah, demikianlah pemahaman secara luas dari para ulama terhadap hadis ini. Jadi tidak hanya dalam bab sandal saja, tapi dalam segala bab-bab pemuliaan terhadap anggota tubuh kita. Istilahnya dalam hadis yang lain disebut sebagai at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Karena adalah Nabi yuhibbut tayamun, menyukai mendahulukan yang kanan. Mastata'a, semampu beliau, baik dalam bersucinya, berwudu misalnya, dalam bersandalnya, dalam menyisir rambutnya, dan dalam segala urusannya. Nah, kata-kata ini sya'nihi kullih, dalam segala urusan, itu maksudnya segala urusan yang termasuk bab-bab pemuliaan anggota tubuh kita tadi, ya. Adapun yang sebaliknya maka justru dimulai yang kiri. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, maka tayamun ini perlu kita terapkan dalam setiap harinya. Potong kuku, jangan dahulukan tangan kiri atau kaki kiri, dahulukan yang kanan. Kanan urutannya yang mana? Apakah jempol dulu ataukah jari kelingking dulu? Nah, ini di sini tidak ada kejelasan dari Rasulullah SAW. Karena itu silahkan aja bebas. Yang penting tangan didahulukan, kanan didahulukan daripada yang kiri. Cukur juga begitu, dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Bahkan keroan itu juga apa? Dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Karena itu tujuannya untuk memuliakan tubuh kita, yaitu menghilangkan penyakit dari tubuh kita. Nah, kadang-kadang istri kan nggak begitu peduli, pokoknya keroan saja mana yang dekat. Nah, kalau terbalik kiri dulu, ini kurang berkah. Suruh dimulai yang kanan dulu, keroan itu. Tayamun. 339. Idzan taha, apabila sampai ahadukum, salah satu kalian, ilal majlis, ke majlis, fa in wussi'alahu, kalau diluaskan untuknya majlisnya, falyajlis, maka hendaklah dia duduk di situ. Wa illa, dan apabila tidak ada yang meluaskan untuknya, falyanzur, maka hendaklah dia melihat, ila sau'ausai makanin, kepada tempat yang paling luas, yarahu, yang dia melihatnya, falyajlis fihi, maka hendaklah dia duduk padanya. Hadis ini adab majlis, yaitu kalau seseorang datang ke majelis, maka hendaklah dia melihat kondisi. Kondisi kalau ada orang mempersilahkan, silahkan duduk di sini, nah, diluaskan. Mereka kemudian agak merapat supaya ada tempat longgar kita duduk. Ini jangan ditolak. Sudah, saya di luar saja, saya tidak mau masuk. Jangan ditolak. Orang meluaskan untuk kita itu berarti memuliakan kita. Nah, tidak bagus ada orang memuliakan kita malah menolaknya. Karena berarti kita tidak mengetahui bahwasanya pemuliaan itu sesuatu yang sumbernya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang, kemudian mereka melonggarkan untuk kita. Siapa yang menjadikan mereka melonggarkan itu? Itu Allah Subhanahu wa taala.
Allah ilhamkan kepada orang-orang, ini ada orang datang, kasih tempat. Nah, maka orang-orang memberikan tempat. Kalau kita menolak itu sama dengan kita menolak apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Udah terima saja. Diluaskan, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tapi orang tidak kenal sama kita karena kita mungkin orang baru atau kita bukan penduduk setempat. Nah, kita datang semuanya diam, tidak ada yang meluaskan. Ya sudah, kita melihat tempat mana paling longgar, kita duduk di tempat tersebut. Longgarnya di luar, duduk di luar. Tidak usah masuk ke dalam. Karena tidak bagus seseorang itu duduk di majelis dalam keadaan berdesak-desakan. Ini akan menyebabkan kesusahan di dalam majelis tersebut. Hadis 340. Idzan taha, apabila sampai ahadukum salah satu kalian ilal majlis, kepada majlis, falyusallim, hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in badalahu, maka jika tampak baginya, maksudnya dia berpendapat ayyajlisa, untuk duduk, falyajlis, hendaklah dia duduk. Jadi kalau kerso untuk duduk, silahkan duduk. Tsumma, kemudian idza qama, apabila dia bangkit, falyusallim, hendaklah salam lagi. Falaisat, maka bukanlah al-ula, salam yang pertama, ahaqqa, lebih berhak, minal akhirah, daripada salam yang terakhir. Hadis ini riwayat Dal Abu Dawud sahih. Maksud hadisnya adalah disunnahkan ketika masuk majelis mengucapkan salam, demikian juga ketika meninggalkan majelis. Saya datang ke majelis mengucapkan assalamualaikum. Ketika saya sudah selesai dari majelis, keluar, saya mengucapkan assalamualaikum. Kecuali kalau masih berkumpul, nah, masih berkumpul tidak usah selesai majelis diakhiri dengan salam. Tapi ketika langsung pisah, ya, jadi misalnya selesai majelis saya langsung pergi, yaitu meninggalkan tempat ini, maka hendaklah saya mengucapkan salam. Tapi ketika masih satu majelis, karena masih ada sholat dan sebagainya, nah, maka tidak usah ditutup dengan ucapan salam. Fal yusallim, ini perintah. Perintahnya wajib atau sunnah? Ijma', sepakat para ulama bahwa memulai salam hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tetapi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Jadi kalau saya ketemu seseorang, apakah saya wajib salam? Tidak. Apakah dia wajib salam? Tidak. Tapi sunnah muakkadah, salah satu dari keduanya untuk mengucapkan salam. Karena kalau tidak mengucapkan salam, ini berarti meninggalkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salam ini padahal untuk umat-umat terdahulu, yaitu Yahudi Nasrani, tidak ada. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'mini." Tidaklah iri kepada kalian orang-orang Yahudi terhadap sesuatu sebagaimana irinya mereka terhadap ucapan salam dan ucapan amin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya ucapan salam dan ucapan amin itu tidak ada pada umat Yahudi. Nah, kita dimuliakan oleh Allah dengan adanya ajaran salam dan amin ini. Maka hendaklah kita mengucapkan salam tersebut meskipun hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau sudah disalami, nah ini wajib bagi yang mendengar salam untuk menjawab salamnya. Tapi apabila saya salam di majelis seperti ini, yang wajib menjawab salam hanyalah sebagian saja. Kalau misalnya dari para hadirin ini sudah ada satu yang menjawab salam, itu sudah menggugurkan dosa dari semua yang tidak menjawab salam. Jadi intinya kalau ada rombongan disalami, maka fardu kifayah untuk menjawab salam. Begitu satu sudah ada yang menjawab salam, maka yang lain sudah tidak wajib untuk menjawab salam. Imam naik mimbar khutbah Jumat, salam kan itu? Nah itu kalau sudah ada yang menjawab salam, kita yang lagi sibuk dengan berdoa misalnya, tidak usah menjawab salam, karena sudah tidak wajib lagi. Wajib sudah gugur gara-gara sudah ada yang mengucapkan atau menjawab salamnya.